Mohon izin memperkenalkan diri, saya Ria Tarigan, istri dari Itu Tommy Samuel Marbun. Saya sedikit bercerita kronologi yang saya alami dari sebelum, setelah itu saya mendapat kabar suami saya mendapat kejadian, dan selanjutnya sampai pencarian yang tidak membuahkan hasil. Jadi pada tanggal 11 Desember itu saya bersama suami, kami sampai di Bintuni. Setelah itu suami saya mempersiapkan operasi ini. Jadi dia mempersiapkan pasukan, dia mempersiapkan senjata dan sebagainya. Di sela-sela itu kami masih mempersiapkan Natal karena kebetulan kami Nasrani. Setelah itu pada saat kami makan siang, ada satu hari kami makan siang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba suami saya mengeluh. Sambil saya suapi, dia bilang, aduh, didesak-desak terus ini. Terus saya bilang, sama siapa? Sama Kapolres, karena sebelum TR keluar. Dia bilang seperti itu penyampaiannya kepada saya. Mengejar Bapak Kapolres, penyampaian suami saya ke saya, mengejar Kapolres, mengejar Kombes. Penyampaian seperti itu. Selanjutnya, hari-hari berjalan seperti biasa, suami saya mempersiapkan pasukan. Tanggal 15 Desember, di pagi hari, suami saya sempat mau ajak saya bicara empat mata. Tapi itu karena berhubung jam makan siang, dan saya lagi di dalam mobil, kondisinya saya sudah mau pergi sama anak saya, mau beli makan. Di situ dia bilang, sini mami ngobrol empat mata dulu. Terus saya bilang, sabar, nanti pulang dari bis beli makan kita ngobrol, aku bilang gitu kan. Terus habis itu pulang dari beli makan, ternyata dia sudah tidak ada, pergi keluar. Sorenya dia pulang, terus saya tanya, tadi mau ngobrol apa? Tapi dia bilang, nggak jadi katanya. Terus dia bilang, mami nanti kirim uang transfer ya, 30. Terus saya protes kan, uang transfer apa lagi? Terus dia bilang, habis ini didesak-desak tapi tidak kasih modal. Yang di situ saya duga pembicaraan suami saya itu ditujukan oleh Kapolres. Terus setelah itu berlanjut, saya telepon mertua saya untuk suami saya mau berpamitan kan, mau pergi, kita berdoa bersama. Di situ yang buat saya agak merasa kenapa ya? Soalnya setelah berdoa, Gini Bu, suami saya sedikit. Tadi uang transfer itu untuk apa Bu? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi? Suami saya infonya bilang ke saya untuk uang transportasi mobil Hilux untuk naik ke operasi ini, untuk menjalankan operasi. Di situ makanya saya protes kenapa pakai uang pribadi untuk menjalankan operasi. Terus setelah itu kami berdoa. Di situ suami saya kan sudah biasa masuk hutan, tapi di sini pas kami berdoa kenapa dia seperti menangis. Terus saya bilang, papi takut, kok takut nggak usah pergi, saya bilang begitu. Terus dia cuma ketawa-ketawa, dia cuma senyum-senyum ketawa, dia bilang tidak seperti itu. Terus dia pamit bersama keluarga, dia pergi ke rumahnya Pak Roland sebagai titik kumpul di sana. Terus saya dapat chat sekitar jam 8 malam. Di situ suami saya chat, bilang, mami ini nanti transfer ke sini ya uang transportnya. Dia kirim nomor rekening kan, sudah saya transfer ke sana. Setelah itu suami saya memang sempat singgah sekitar jam 10 atau 11 malam, itu sempat singgah ke rumah. Tapi cuma ambil kebutuhan baju, setelah itu langsung pergi. Setelah itu suami saya sempat bilang nanti kalau ada sinyal baru dikabarin. Selanjutnya tanggal 18 itu Bapak Wakapolres dan Ibu Wakapolres datang ke rumah saya sekitar jam 1.30 siang menginformasikan kalau suami saya longbootnya terbalik. Pada saat itu informasi yang pertama saya dapat itu longbootnya terbalik. Terus saya tanya, siapa yang lihat? Tahu dari mana informasinya? Terus dia bilang, Bapak Waka bilang, informasinya belum jelas, tapi katanya dari tim yang sudah longboot yang satunya bilang mereka lihat perahunya Tommy terbalik tapi orang-orangnya nggak ada. Itu informasi pertama yang saya dapat. Terus saya sampaikan juga ke mertua saya, ke keluarga saya seperti itu. Setelah itu jam 3 siang saya dapat telepon dari Ibu Kapolres. Ibu Kapolres menyampaikan semangat seperti itu kan. Terus hal pertama yang saya pikirkan pada saat itu adalah helikopter dan drone untuk penyelamatan nyawa suami saya. Itu hal pertama yang saya pikirkan. Saya minta, Mbak, saya mohon Mbak, mungkin bisa bilang ke Abang,
helikopter sama drone Mbak secepatnya, saya bilang seperti itu. Dan diiyakan, iya dek nanti Mbak sampaikan ke abang katanya. Tapi saya tunggu sampai sore tidak ada informasi, jadi akhirnya keluarga inisiatif lah. Saya inisiatif, saya hubungi adik ipar saya dan dibantu juga teman-teman letting. Pada saat itu teman-teman letting yang mencari helikopter. Singkat cerita, akhirnya karena saya pada saat itu masih sangat bersedih, akhirnya saya kasihlah nomor junior saya Chris yang pada saat itu katanya dia sudah jalan bersama Pak Kapolres menuju posko pencarian. Sudah setelah itu saya kasih nomornya Chris, maksudnya saya itu supaya dikoordinasikanlah helikopter ini, maksudnya seperti itu. Tapi saya tidak tahu, malamnya saya dapat informasi heli di cancel. Saya tidak tahu sebelumnya heli di cancel itu alasannya apa. Terus lanjutnya saya dapat telepon dari Kapolres pada malam itu. Kapolres bilang, "Dek, seperti ini Tommy ternyata tergelincir dari longboat." Jadi ini sudah pernyataan yang berbeda dari penyampaian Bapak Waka. Terus saya tanya, tergelincir gimana Bang? Masa nggak ada yang lihat? Masa nggak ada yang tolong? Itu penyampaian saya. Terus Bapak Kapolres bilang, "Iya, Abang kurang tahu gimana, tapi si Tommy ini duduk di belakang longboat, duduk paling belakang, terus mungkin dia salah pijak apa gimana, jadi dia tergelincir dan gak ada yang lihat." Itu penyampaian pada saya. Itu juga yang saya sampaikan ke keluarga, oh ternyata dia tergelincir. Terus setelah itu lanjut tanggal 19, jadi itu belum ada pencarian. Pada tanggal 18 itu sampai malam belum ada pencarian. Lanjutnya tanggal 19 itu karena tanggal 18 itu heli di cancel, saya belum tahu alasannya apa, akhirnya keluarga inisiatif cari sewaan pesawat kecil. Itulah yang saya pakai tanggal 19 untuk pencarian via udara. Tanggal 19 di atas saya naik pesawat pagi itu sambil keliling TKP itu saya lihat memang ada 3 longboat di bawah yang menuju TKP. Di situ pada saat saya naik pesawat itu memang saya tidak melihat ada tanda-tandanya hanyut karena itu pesawat juga sudah terbang rendah, tapi saya tidak ada tanda-tanda hanyut. Selanjutnya tanggal 20, di sini baru mulai kejanggalan-kejanggalan saya rasa. Tanggal 19 saya sempat tanyakan ke Bapak Waka, Bapak kira-kira helikopter perbantuan dari dinas sudah kapan ya, ada infonya belum ya? Karena belum ada infonya, akhirnya saya hubungi lagi ke teman, bisa nggak ini helikopter buat tanggal 20 pencarian besok. Terus habis itu dari bagian helinya bilang gini, Mbak, kalau kayak gitu DP dulu, nanti di cancel lagi. Terus saya bingung, siapa yang cancel? Tanda tanya saya kan, karena saya nggak ada cancel, tapi nanti di cancel lagi. Akhirnya saya di situ saya mentransfer uang untuk heli untuk tanggal 20. Setelah tanggal 20 saya ikut pencarian. Pertama helikopter sewaan kami keluarga dengan dinas ternyata sudah sampai tanggal 20 itu. Bapak saya ikut di sana pas pencarian pagi. Terus setelah itu pencarian saya kurang tahu, itu nanti mungkin dijelaskan Bapak saya untuk tanggal 20-nya itu. Setelah itu sorenya heli kembali. Karena heli kembali, saya kan sebagai istri saya merasa belum puas, jadi dan waktu itu masih sekitar jam 4, jadi saya bilang ini heli masih bisa putar sekali lagi nggak? Kalau masih bisa putar sekali lagi saya yang lihat sendiri, saya mau cari. Terus habis itu akhirnya heli di ACC, pergilah sore itu saya ikut pencarian sekali lagi, tapi ternyata tidak tembus karena di wilayah sana sudah mendung, sudah gelap, jadi helikopter terpaksa kembali lagi. Selanjutnya karena malam harinya itu saya dapat telepon dari Pak Kapolres. Terus Pak Kapolres menyambungkan telepon itu ke Pak Kanit Resmob, Pak Roland Manggaprau. Di situ Pak Roland menceritakan, Ibu, kejadiannya itu pertama saya adalah orang yang menyeberang berenang, diikuti berapa anggota, cuman saya merasa arus kencang, makanya saya sudah kasih kode silang-silang, dan orang bapak yang berada di sisi suami saya yang berada di sisi sungai itu, mereka sudah kasih kode oke untuk tidak menyeberang. Keterangan Pak Roland, dia masuk bersama anggota yang sudah berhasil menyeberang, mereka masuk ke dalam hutan sekitar 20 meter. Di situ dia dengar kalau ada suara dari sungai, arah sungai, teriakan 2 kali. Akhirnya mereka ini lari kembali ke
arah sungai. Pas mereka kembali ke arah sungai, ternyata Pak Roland bilang dia melihat suami saya berdiri di satu tandusan yang airnya setinggi lutut. Setelah itu suami saya terduduk, tersapu air, dia sempat lihat tangan suami saya sekali panggil begini. Masih ada sekali, habis itu hilang. Di situ penjelasan Pak Roland, dia mau menolong suami saya, dia mau berenang ke arah sana, tapi katanya mukanya tertumbuk kayu yang buat Pak Roland pusing, jadi tidak sampai ke titik suami saya yang lihat mereka tandusan sebatas kaki itu. Setelah itu karena saya tidak percaya dengan begitu saja dengan apa yang disampaikan, tanggal 21 saya telepon anggota yang memang ada juga satu tim bersama suami saya. Saya telepon, saya tanya, Gideon, bagaimana cerita kronologi sebenarnya? Apa yang terjadi sama Bapak sebenarnya? Di situ Gideon memang bilang, pertama saya tanya, siapa yang satu tim sama Bapak pada saat menyeberang? Dia bilang, Ibu, ini. Terus, kalau gitu yang dari Brimob siapa? Saya tidak kenal Ibu, katanya. Ada nomornya enggak? Tidak ada Ibu. Terus bagaimana menurut menurut penglihatan kamu? Saya tidak tahu Ibu, seperti itu kan. Terus dia bilang, Ibu kalau untuk kronologi mungkin Ibu bisa tanya ke Pak Roland, karena Pak Roland yang Pak Kanit katanya kan, Pak Kanit, karena Pak Kanit yang waktu itu lihat. Terus saya bilang, tapi saya mau tahu versi kamu. Terus dia bilang, saya tidak berani Ibu. Itu menjadi tanda tanya kepada saya pada saat itu. Akhirnya saya mematikan telepon, terus saya tanda tanya ke saya, kenapa anggota tidak berani berbicara? Itu satu tanda tanya saya. Terus selanjutnya tanggal 22 Desember, saya mau ikut pencarian suami saya. Itu di bandara, saya diantar Ibu Kapolres dan Ibu Waka. Di situ ada sesuatu yang membuat saya sedikit hancur karena sembari menunggu helikopter disiapkan, saya duduk-duduk bersama Ibu Kapolres dan Ibu Waka, disaksikan dengan Ibu Waka. Ibu Kapolres menyatakan seperti ini, iya Dek, Abang sama Mbak kira Tommy cuma ngeprank, karena kan Tommy suka bercanda sama Abang, katanya kan. Jadi Abang kira pas diinformasikan itu Tommy cuma ngeprank, makanya Abang santai-santai aja. Tapi sampai malam ternyata Tommy nggak ketemu. Baru Abang panik. Itu penyampaian dan disaksikan oleh Ibu Wakapolres. Setelah itu saya mendengar itu, saya langsung berdiri, saya keluar. Saya sedikit hancur sebagai seorang junior karena selama ini suami saya sangat-sangat setia sekali untuk Bapak dan Ibu Kapolres. Tapi di situ saya merasa nyawa suami saya dianggap remeh. Setelah itu saya ngobrol bersama Pak Roland di luar ruang tunggu. Kami bertatapan jarak seperti ini. Saya tanya Pak Roland, bagaimana Pak Roland? Terus iya Ibu begini. Terus saya lihat kan, karena penyampaian Pak Roland kan katanya dia mau menolong suami saya, tapi mukanya tertumbuk kayu. Jadi saya pikir, oh berarti kalau itu minimal pasti ada bekasnya. Harus kayu besar dong yang buat kita pusing sampai tidak bisa melakukan pertolongan. Saya lihat mukanya, saya perhatikan. Di situ saya tidak mendapatkan tanda lecet atau memar sedikit pun. Setelah itu saya lanjut naik helikopter. Kami diturunkan di posko. Dari posko kami pergi ke daerah mau untuk naik longboat. Dari situ kami pergi ke Muara Rawara. Kali Rawara ini dia jaraknya dari TKP ke Kali Rawara itu sekitar kurang lebih 10 jam. Jadi masih jauh sekali. Kami di situ di drop naik longboat. Kami di situ melakukan prosesi adat, dan ada pencarian sedikit di area sekitar. Setelah itu sampai sore hari akhirnya saya balik karena saya ada anak kecil, jadi saya tidak bisa terlalu malam sampai di sana. Saya pulang. Selanjutnya tanggal 22 Desember. Jadi tanggal 21, 22 Bapak saya melanjutkan pencarian bersama Bapak Kapolres. Itu saya di rumah saja. Tanggal 22 saya dapat voice note dari Ibu Kapolres. Kalau berkenan didengarkan, biar saya dengarkan. Di situ pernyataan dari Bapak Kapolres menyampaikan bahwasannya mereka yang ada di TKP itu hampir disanggung oleh KKB.
Terus di situ karena pas pada saat itu bapak saya juga ada di situ, saya cross check lah ke bapak saya, Pak, benar nggak ini yang disampaikan Bapak Kapolres kepada keluarga? Di situ bapak saya bilang ini, oh tidak, itu tuh cuman penglihatan spiritual, cuman penglihatan paranormal. Tapi itu yang disampaikan ke keluarga. Kalau berkenan saya mau dengarkan. Ya, silakan, Bu. Om Tarigan, ini Papi sama Om Tarigan, bapaknya Ria menuju ke titik paranormal yang dikasih lagi sayang, dibantu sama Danion. Ini Papi baru tiba dari titik hanyut, tapi di sebelahnya kali yang banyak OPM-nya. Semalam bermalam di sana dan kita hampir disanggung sama 5 OPM. Makanya Papi langsung pulang karena ada 4 orang sipil. Nanti ketembak, Papi diserahkan lagi. Jadi sampaikan sama Ria kayak gitu dan bapaknya menyaksikan sendiri sayang. Dan hal ini juga disampaikan ke masyarakat-masyarakat. Yang membuat saya kecewa juga adalah itu sangat berpengaruh sekali Bapak untuk pencarian suami saya, karena masyarakat yang tadinya mau membantu untuk pencarian semuanya mundur karena takut. Itu yang buat saya juga kecewa, kenapa Bapak Kapolres seperti itu, sedangkan suami saya selama ini sangat bekerja dengan sepenuh hati. Selanjutnya oh ya, tanggal 23 itu yang saya ikut pencarian itu sudah tidak ada lagi, belum pernah lagi saya ikut pencarian sampai pencarian itu berakhir. Selanjutnya bulan Januari, pemberhentian pencarian kan sementara tanggal 31 Desember. Kapolres menjanjikan kepada pihak keluarga akan ada pencarian tahap 2. Terus keluarga kami menunggulah akhirnya kan. Pada saat itu Pak Kapolres bilang, nanti ya Dek, ini habis paparan, nanti ada informasinya kami sampaikan. Tapi ternyata hasil paparan juga tidak disampaikan kepada keluarga. Terus saya tanya ke Bapak Kapolres, Pak, kira-kira bagaimana pencarian tahap selanjutnya? Di situ Pak Kapolres bilang, Dek, nanti tunggu sprint dari Kapolda. Selanjutnya saya sempat akhirnya menchat Bapak Kapolda, izin Bapak, saya mau bertanya soal kelanjutan pencarian suami saya. Soalnya di sini Bapak Kapolres mengatakan menunggu sprint dari Bapak. Di situ Bapak Kapolda memang menjawab sprint yang lama masih berlaku. Itu sudah saya sampaikan juga ke Bapak Kapolres, tapi Pak Kapolres bilang nggak bisa deh, karena itu kan tanggal 31 batas sprint. Akhirnya oh ya sudah, Pak Kapolres bilang tunggulah deh ya, nanti diinfokan. Baik Bang, saya bilang pada saat itu. Terus selanjutnya dibilang, Dek, nanti hari Jumat nanti Dek, di bulan Januari itu melakukan pencarian lagi. Siap. Hari Jumat kok diundur lagi, dibilang, Dek, nanti hari Senin lagi Dek, gitu kan, diundur-undur terus sampai tidak ada kejelasan. Akhirnya saya datang ke Polres pada tanggal 21 Januari, saya bertanya ke Bapak Kapolres soal sprint, tapi memang tidak mendapatkan jawaban. Tanggal 31 akhirnya saya turun ke tanggal 23 akhirnya saya turun ke Polda, bertemu dengan Bapak Kapolda, memang disambut dengan baik dan didengarkan apa yang permintaan keluarga, dan kami hasil dari perbincangan kami pada saat itu disepakati bahwasanya akan keluar sprint 1 minggu untuk pencarian suami saya kembali. Itu sprintnya kalau tidak salah dari tanggal 27 sampai 31 Januari harusnya. Setelah itu Bapak Kapolda juga sempat menyampaikan kalau sesuai aturan itu kalau misalnya suami saya hilang, benar-benar hilang tanpa jejak, tidak ada kejelasan lagi, nanti penetapan statusnya itu tanggal 19 Desember 2025. Saya sempat tanya statusnya apa ya Pak kalau seperti itu, dibilang hilang dalam tugas. Tapi kan kalau seperti itu saya kan punya anak kecil,
Kalau hilang dalam tugas saja seperti itu, mana? Saya harus jelasin apa? Kalau mau bilang suami saya udah almarhum, mana? Saya mau tunjukin ke anak saya makam bapaknya, gimana? Tidak ada kejelasan kan? Kalau cuman dari dinas menyatakan hilang dalam tugas seperti itu. Makanya saya waktu itu memang saya sempat mohon kepada Bapak Kapolda, tolong Pak keluarkan sprint karena anak saya butuh kejelasan. Kalau misalnya ternyata suami saya masih hidup dan dia lagi bertahan di hutan bagaimana? Karena selama 2 minggu itu helikopter bolak-balik tidak ada tanda-tanda jasad atau mungkin potongan baju atau potongan tubuh. Karena kan kita berpikir secara rasional, kalau orang tenggelam itu minimal 4 hari pasti ngambang. Apalagi kalau 2 minggu pasti sudah potongan tubuh pasti sudah naik. Tapi selama 2 minggu bapak saya mereka lewat helikopter, lewat udara bolak-balik itu tidak menemukan tanda-tanda adanya jasad atau potongan tubuh. Itu yang membuat saya, bagaimana kalau misalnya suami saya ternyata terdampar dan dia sekarang lagi berusaha bertahan hidup karena tidak ada pencarian sampai sekarang di TKP. Bagaimana kalau seperti itu? Terus setelah itu mungkin untuk nanti pencarian tahap 2 bisa dijelaskan sama bapak saya karena bapak saya yang ikut serta di dalam pencarian tersebut. Terus yang buat saya juga sedikit bagaimana ya, kecil hati karena ibu-ibu anggota reskrim datang ke rumah memberikan support. Itu sangat manusiawi dan wajar menurut saya. Memberikan support, mereka ikut dalam tim doa seperti itu. Kenapa suami-suami mereka dipanggil Bapak Kapolres, dimarah, dilarang untuk ke rumah saya lagi? Kenapa? Padahal kan mereka datang ke rumah saya untuk memberikan support, itu sangat manusiawi. Dan lagi saya juga mendapat informasi aduan dari beberapa bayangkari yang ada di sana, dibilang ini, Ibu, kami masa memposting Ibu di Facebook atau di mana gitu untuk memberikan support, kok kami diancam ya, dibilang nanti suaminya mau dimutasi. Seperti itu yang makanya, saya salah apa ya, saya ini masih bayangkari aktif loh. Dan pada saat suami saya masih ada, kegiatan bayangkari semua saya ikut dengan baik, saya jalankan dengan baik. Tapi kenapa di saat seperti ini, bahkan datang ke rumah saya saja dilarang? Kenapa? Ada apa? Itu yang menjadi tanda tanya saya sebagai istri dan bayangkari yang masih aktif. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ada lagi dari pihak keluarga? Oh, tambahan sedikit Bapak, mohon maaf, saya juga diserahkan, saya lupa mungkin sekitar tanggal 22-an, sekitar tanggal 20 lah, HP suami saya dikembalikan, baju bekas dan dalaman suami saya dikembalikan, dan rompi suami saya juga dibalikan. HP suami saya itu dalam kondisi diklip anti air. Itu semua barang-barang kembali kepada saya. Dan senjata pendeknya sekarang masih sampai hari ini masih di Polres, belum dikembalikan kepada keluarga. Senjata panjangnya ada dia pakai. Terima kasih. Oke. Ini cukup menarik ya. Tadi barang-barang yang